Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Perkenalkan, nama Ibu Elna Ismatia. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang.
bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat cahaya. Yang pertama ada cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di samping ini. Di ruangan yang tertutup, dinding cahaya yang bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Yang kedua ada cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar di atas ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit tembus cahaya atau buram. Pada benda ini cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Nah, yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal ini yang membuat Aga, Lan, dan Banu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan diuraikan menjadi warna-warni pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Nah, yang keenam ada ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan berbentuk bayangan. Perhatikan kedua gambar di samping ini. Kosakata baru yaitu buram, artinya tidak bening. Transparan, artinya tembus cahaya nyata atau jelas. Yang ketiga, bias, belokan arah karena menembus benda bening yang lain. Mengenal jenis cermin. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai cermin, kan? Tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan manusia? Yuk kita pelajari lebih lanjut.
Yang pertama ada cermin datar. Cermin yang biasa kalian pakai disebut dengan cermin datar. Saat kita berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. Yang kedua ada cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih lebar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Yang ketiga ada cermin cekung. Pada cermin cekung, kalian akan terlihat lebih besar. Kalian bercermin dari jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun, semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin besar. Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun, jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan, seperti gambar di samping ini. Di situ ada gambar tentang pantulan cahaya di permukaan yang datar dan pantulan cahaya di permukaan yang tidak datar. Nah, perhatikan pantulan angsa di permukaan air pada gambar berikut ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan bayangan yang dihasilkan jika permukaan air semakin tidak beraturan? Cahaya memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam keseharian manusia. Manusia dengan akalnya juga telah banyak menciptakan berbagai teknologi dengan memanfaatkan cahaya. Saat ini, sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata. Panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat digunakan sebagai alat bantu pengganti pisau. Tahukah kalian teknologi lain yang memanfaatkan cahaya? Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Nah, hari ini kita belajar tentang satu, cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. Yang kedua, kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan. Benda memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata kita. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca. Benda-benda tembus pandang seperti kain tipis dan kertas minyak hanya bisa ditembus sebagian oleh cahaya. Yang keempat, cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, dan badan kalian. Cahaya yang terhalangi ini kemudian akan berbentuk bayangan. Yang kelima, bentuk bayangan bergantung pada posisi benda. Jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. Yang keenam, jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibanding aslinya. Yang ketujuh, cahaya juga bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan oleh air. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.